Striker Ayak ancam dua langganan timnas Indonesia. Striker naturalisasi yang tersisih di era Sintayong dikagetkan fasilitas mewah, tugas berat menanti Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Striker Ayak jadi opsi naturalisasi, dua winger timnas Indonesia terancam. Kabar menarik datang dari Jayden Banel sebagai pemain grade A Ajax Amsterdam yang masuk ke dalam alternatif naturalisasi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Jayden Banel disebut memiliki darah Indonesia dan masuk sebagai salah satu pemain untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Di usianya yang masih muda, Jayden Banel diperuntukkan guna menambah daya gedor lini depan skuad Garuda yang belum mampu unjuk gigi secara konsisten. Jayden Banel sendiri memulai karirnya bersama Zeebrugge Junior. Namun bakat mewahnya itu tercium oleh raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Menempat 8 tahun di Akademi Ajax Amsterdam, Jayden akhirnya sukses bermain setingkat lebih yakni di U17 Ajax Amsterdam pada 2020. Satu musim dihabiskan, Jayden Banel kembali naik ke tingkat level U18. Kemudian tahun 2022 lalu, Jayden Banel kembali alami peningkatan karir setelah dipromosikan ke tim Ajax U21. Dan terkini namanya masuk ke dalam skuad cadangan Ajax Amsterdam Senior. Dengan sukses catatkan 5 pertandingan, di mana satu laga ditorehkan di ajang bergengsi kedua di benua biru yakni Liga Eropa. Rekam jejak mentereng tersebut berpotensi membuat dua pemain langganan di pos lini depan yang berposisi sebagai sayap, yakni bintang Persija Jakarta yang dipinjamkan ke Bayangkara FC Witan Sulaiman dan winger Dewa United Egy Maulana Fikri terusik. Mengingat jika terus konsisten menawan bukan menutup kemungkinan Jayden Banel akan menggusur keduanya dari pilihan pertama Sintayong di line up timnas Indonesia. Menariknya, Jayden dikenal sangat lincah dan eksplosif di lini serang. Meski berposisi asli sebagai sayap, namun pemain berusia 19 tahun tersebut kerap menuntaskan peluang dengan mengeksekusinya sendiri secara matang. Fakta tersebut membuktikan bahwa timnas Indonesia memiliki jumlah keuntungan jika mampu menaturalisasi Jayden Banel. Pelatih pemain berdarah Belanda Suriname itu tengah dilirik timnas Belanda yang menganggapnya sebagai salah satu pemain bertalenta. Striker naturalisasi yang tersisih di era Sintayong. Pertama, Ilyas Pasojevic. Ilyas Pasojevic sejatinya berstatus sebagai pencetak gol yang cukup konsisten di kompetisi domestik. Penyerang naturalisasi Bali United ini bahkan sudah pernah 3 kali meraih gelar juara di Liga 1. Namun di bawah kepemimpinan STY, Spaso justru harus tersingkir. Pemain kelahiran Montenegro tersebut memang pernah mendapatkan beberapa kali panggilan, tetapi tak bisa menembus posisi utama di lini serang timnas Indonesia. Terbukti di Piala AFF 2022 silam, Spaso gagal bersaing dengan Dendi Sulistiawan dan Ramadan Sananta. Fisik menjadi masalah utama bagi pemain berusia 30 tahun ini untuk bersaing di lini depan skuad Garuda. Kedua, Ezra Walian. Berikutnya nama pemain yang harus tersingkir dari persaingan timnas Indonesia ialah Ezra Walian. Bisa dibilang striker kelahiran Belanda ini lebih banyak menganggur di era Sintayong. Ezra memang sempat jadi salah satu andalan di Piala AFF 2020. Namun sejak saat itu namanya sudah tak kembali dipanggil Sintayong karena banyak opsi lain di lini serang skuad Merah Putih. Striker yang kini membela Persib Bandung tersebut bahkan kalah dengan nama-nama pemain muda seperti Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka, yang mana kini mendapatkan satu tempat di lini serang timnas Indonesia. Ketiga, Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi yang pernah menjadi langganan timnas Indonesia tetapi akhirnya harus tersingkir ialah Stefano Lillipali.
Dia sering bolak-balik memperkuat skuad Garuda sebelum STY datang. Namun Lily Pali harus menerima kenyataan karena dirinya tak masuk skema Sintayong meski performanya di Liga 1 terhitung moncer. Pemain andalan Borneo FC tersebut sempat mendapatkan kepercayaan di Piala AFF 2022 dan juga beberapa laga FIFA Matchday di tahun 2023. Namun fisik dan masalah attitude disinyalir menjadi alasan Lily Pali harus tersingkir dari skuad Garuda. Dikagetkan fasilitas mewah, tugas berat menanti Sintayong. Pengakuan mengejutkan diungkapkan oleh Sintayong usai mendapatkan fasilitas mewah sebagai pelatih timnas Indonesia. Dikutip dari kanal milik Park Mun-sung, Sintayong mengakui bahwa salah satu fasilitas yang didapatnya adalah mobil yang dilengkapi dengan strobo. Alhasil juru taktik asal Korea Selatan ini pun bisa menembus kemacetan jalanan terutama saat menangani timnas Indonesia di Jakarta. Fasilitas tersebut dikatakan Sintayong sama sekali tidak didapatkan di Korea Selatan. Namun demikian, ia mengaku sudah terbiasa dan cukup terbantu dengan segala keistimewaan sebagai pelatih timnas Indonesia. Saya punya mobil sendiri dan ada lampu strobo dengan nomor polisi kode negara. Jadi setiap saya bepergian akan ada suara bibip-bibip. Tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan negara. Jalan terbuka dari kemacetan dan saya melewatinya dengan suara sirine. Saya merasa seperti sangat besar. Jelas Sintayong. Meski awalnya sempat kaget, kini pelatih berusia 53 tahun ini sudah terbiasa. Bahkan Sintayong juga tak canggung melakukan protokoler kenegaraan karena sering bertemu presiden. Kendati demikian, Sintayong tengah ditunggu tugas berat lantaran akan melanjutkan perjuangannya bersama skuad Garuda yang dikualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23 2024. Ajang tersebut bakal menjadi penentu apakah kontraknya bakal diperpanjang bersama timnas Indonesia karena akan habis pada Juni 2024 ini.